Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wassa'imina wal muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, di hari yang ke-13 di bulan yang penuh dengan ampunan ini, kita akan sama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk ayat yang ke-13 dan 14, bahwa Allah mengetahui segala isi hati manusia. Allah bersifat Al-Latif dan Al-Khabir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan apakah kalian merahasiakan perkataan kalian atau melahirkannya? Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Ia juga memiliki sifat maha halus lagi maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara ulama menyebutkan bahwa ketika turunnya ayat-ayat yang lalu, kaum musyrikin saling menyarankan kalau mereka berbicara agar bisik-bisik saja sehingga tidak didengar oleh Tuhannya Muhammad. Saran mereka tersebut kemudian ditanggapi oleh Al-Quran. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Al-khitabu li jami'il khalqi. Khitab atau seruan ini adalah ditunjukkan untuk seluruh makhluk. Ai ukhfu qawlakum wa kalamakum ayyuhan nasu au a'lanu au azharuhu. Artinya rahasiakanlah perkataan dan pembicaraan kalian wahai manusia, atau kalian menyatakan atau menampakkannya. Fasawa'un akhfaitumuhu au adhartumuhu fa innallaha ya'lamhu. Maka sama saja kalian merahasiakannya atau kalian menampakkannya, maka Allah pasti mengetahuinya. Innahu alimun bidzatis sudur, ai li'annahu ta'ala al-alimu bil khafaya walinawaya. Karena sesungguhnya Allah mengetahui yang samar dan semua niat yang ada di dalam hati manusia. Ya'lamu ma yukhtaru fil qulub wa ma tuwaswisu fis sudur. Allah mengetahui apa saja yang terbersit di dalam hati dan segala yang ada di dalam dada manusia, was-was yang ada pada dalam dada manusia. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun kepada orang-orang kafir. Mereka menggunjing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu malaikat Jibril memberitahu beliau apa yang mereka bicarakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, Allah bukan hanya mengetahui ucapan yang terdengar, tetapi isi hati, niat, bisikan batin sebelum menjadi kata-kata, Allah mengetahuinya. Beliau menekankan bahwa dzatis sudur, isi di dalam dada, menunjukkan ilmu Allah yang tersembunyi yang paling dalam. Ala ya'lamu man khalaq, ay ala ya'lamul khaliqu makhluqatih. Artinya, apakah mungkin Allah yang maha pencipta tidak tahu ciptaannya? Alla ya'lamul khaliqu makhluqatih. Kaifa la ya'lamu man khalaqal asya'a wa awjadaha sirral makhluqi wa jahrihi. Bagaimana mungkin yang menciptakan benda-benda tidak mengetahui rahasia dan yang tampak dari makhluk-makhluknya? Imam Al-Qurtubi menjelaskan hal ini bahwa ini merupakan hujjah akliyah, dalil rasional. Bagaimana mungkin pencipta tidak mengetahui ciptaannya? Yang menciptakan sesuatu pasti mengetahui detail dan hakikatnya. Wa huwal latiful khabir, ay wal halu annahu latifu bil ibadi alladzi ya'lamu daqa'iqal umuri wa ghawamidha. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha halus itu terhadap hamba-hambanya mengetahui hal-hal yang pelik dan lembut yang ada di dalam dadanya.
Allah Maha mengetahui, tidak ada sesuatu yang lepas dari ilmunya, tidak ada zarrah yang bergerak maupun yang diam, dan tidak ada jiwa yang bimbang kecuali Allah mengetahui keadaan semua itu. Kata Al-Latif, Maha halus, artinya mengetahui perkara yang sangat tersembunyi dan detil yang paling lembut. Dan kata Al-Khabir, Maha mengetahui secara menyeluruh termasuk hakikat dan akibat segala sesuatu. Imam Al-Ghazali memberikan contoh antara lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara janin di dalam perut ibunya dan melindunginya dari aneka ragam kegelapan, memberikannya makanan melalui tali pusar hingga lahir, kemudian mengilhamkannya menyusu tanpa diajar oleh siapapun. Setelah itu menghamparkan aneka rezeki yang melebihi daripada kebutuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-13 dan ke-14. Allah mengetahui segala yang ada di dalam hati manusia. Allah bersifat Al-Latif, Maha halus, mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, detil yang paling lembut yang ada pada manusia. Al-Khabir, Allah mengetahui secara menyeluruh, termasuk hakikat dan akibat dari segala sesuatu. Keyakinan ini jika terpatri dalam hati yang paling dalam diri seorang muslim, tentu akan menghindarkannya dari berbagai tindak buruk dan kezaliman. Pejabat dan penguasa yang memiliki keyakinan demikian, insya Allah tidak akan korupsi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.